Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di konten Caper. Ya, sekarang saya berada di salah satu daerah di Kabupaten Garut, tepatnya ada di Desa Wanamekar, Kecamatan Wanaraja. Dan saya akan membahas dan mereview tentang perumahan Gria Wanamekar. Ini dia. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di salah satu unit rumah di perumahan Gria Wanamekar. Dan saya udah bareng dengan marketingnya nih, ada Pak Budi nih. Halo, Pak Budi, bisa dijelaskan nggak? Ini adalah tipe unit yang ada di Perum Gria Wanamekar. Oke. Tipe berapa nih berarti? Untuk tipe yang di Wanamekar ini, Gria Wanamekar ini, kita dijual adalah tipe 34/60. Artinya, bangunan 34 meter, tanahnya 60 meter. Oke. Nah, untuk tampak depan, ini kita udah pakai, ini yang saya cerita tadi ya, bahwa kita menjual rumah subsidi rasa komersil. Beda dengan, saya berani dibandingkan dengan perumahan yang lain. Catnya juga bagus. Ya. Berkualitas tinggi, cat jotun. Jotun ya ini ya. Lihat pintunya, rapi. Ya. Bukan triplek. Bukan triplek, beda. Selanjutnya kita udah kasih batu alam. Nah, ini yang dari tadi saya eye catching banget ini. Betul. Gila, beneran pakai batu alam ini. Wah, hebat banget nih. Seperti ini. Karena kita terbiasa membangun rumah komersil, Kang. Makanya pada saat kita bikin rumah subsidi, kita pengen rasa komersil. Biar ada kepuasan di pihak konsumen sendiri. Oke. Ininya pakai batu alam. Untuk tamannya sudah kita bentuk. Betul. Ya, nanti kita ini belum dikasih rumput. Oh, nantinya dikasih rumput. Kasih rumput. Serius? Kasih rumput. Kasih rumput biar rapi. Carportnya juga sudah kita fur semua, kita kotak-kotak dan kita cat. Mantap kan? Mantap banget ini. Untuk ukuran subsidi jujur, ini keren banget. Ya. Asli. Dan berarti tapi tetap kan harganya harga subsidi ini. Harga subsidi, malah kita harga subsidi dari pemerintah itu 150. Kita masih menjual 147. Untuk promo untuk sampai akhir tahun ini. Nah, untuk promo nanti kita bakal bicara lagi ya. Beres kita review rumah. Ayo kita sekarang masuk. Ya. Nah, ini kita berada di salah satu ruangannya. Ini ada di ruang tamunya ya? Ruang tamu. Ini untuk ruang tamunya kita pakai ukuran 3,5 kali 3,5. Oke. Untuk ruang tamu. Dan untuk kamar itu ukurannya 2,5 kali 3. Oke. Udah gitu ada dapurnya juga. Ada dapurnya. Di dalam. Oke. Meja kompor sudah tersedia, bak cuci piring sudah tersedia. Oh, meja untuk kompornya udah ada ya? Udah ada. Oke. Jadi kita konsepnya itu memang untuk konsumen udah full fasilitas. Jadi untuk rumah subsidi itu sebetulnya ini udah termasuk kategori rapih, Li. Betul. Sebetulnya gini, kita itu di sini itu rumah subsidi rasa komersil. Oke. Iya, rasa komersil. Oke. Sekarang kita bakal tur ke tempat-tempat yang lainnya. Sorry. Di bagian dari rumah yang ini ya. Kita coba lihat ke kamarnya, Pak Bud. Oke, nah ini adalah kamar pertama ya berarti. Kamar depan. Oke, kamar depan. Kamar depannya kita ukuran sama 2,5 kali 3 meter. Udah gitu atapnya juga listnya juga kita pakai gipsum. Oke. Kita pakai gipsum. Oke, ini salah satu kamarnya. Oke, kemudian langsung kita ke ruangan yang lain. Ya. Nah, ini ada dapur. Ini kamar kedua ya di situ. Kamar kedua ini dapur. Sudah ada dikasih meja kompor. Oh, berarti ini bukan custom ya? Ini udah langsung bawaan standar. Bawaannya standar seperti ini. Bawaan standar langsung seperti ini ya? Ini udah ada bawaan standar, ada meja kompornya. Udah gitu untuk bak cuci piringnya sudah tersedia. Oke. Dan sudah kita kasih untuk Oke. Wastafelnya udah ada gitu ya. Oke. Angsanya udah ada. Ya. Dan ini adalah kamar mandinya satu. Oke, di sini. Oh, kamar mandi juga udah rapi banget ya. Rapi, alhamdulillah. Ini udah rapi banget nih. Enak di keramiknya udah langsung dipasang, dikasih. Sampai dindingnya. Keren. Oke, ini bagian rumah yang lainnya kita bakal lihat lagi. Nah, ini adalah pintu yang keluar ya berarti ya? Betul. Ini jadi kalau
konsumen yang akan melakukan pengembangan rumah, ini masih ada space tanah untuk bisa dikembangkan. Nah, misalkan apakah ini mau dipakai ruang jemur atau mungkin kamar dapur dipindahkan ke sini bisa. Oh, bisa diperbesar ya berarti ya. Kenapa kita tidak dibuat di dalam? Kalau dibuat di luar, kalau dibuat luar tipenya akan berubah kan. Oh iya. Otomatis bakal beda banget ya. Seperti ini banyak konsumen yang merasa puas. Gitu. Yang belakang ini mereka buat apa? Ini berarti sekitar berapa meter ya ini? Kelebihannya berarti? Kurang itu. 2,5 kali 1. Oke. Ya ini bisa dibuat ya jemuran juga kalau mau di luar juga bisa kan di sini kan. Bisa buat jemuran, bisa dibuatkan taman atau dibuatkan bangunan pun bisa. Oke. Intinya standarnya berarti seperti ini. Standar seperti ini. Oke, sip. Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat salah satu unit dari perumahan di Gria Wana Mekar. Nah sekarang saya masih bareng dengan Pak Budi. Saya akan tanya-tanya langsung secara lebih detail tentang perumahan ini. Pak Bud, tadi kita udah lihat rumahnya itu udah keren banget sih kalau kata saya ya. Untuk ukuran rumah subsidi itu udah top banget. Mantap banget. Nah, ini detailnya nih. Kalau misalnya teman-teman yang ingin nyari datang ke sini, lokasi kita itu sebenarnya ada di mana nih? Ini yang pastinya dari Kampung Bojong Girang. Kampung Bojong Girang. Desa Wana Mekar ya? Desa Wana Mekar, Kecamatan Wanaraja. Oke, jadi buat teman-teman yang berada di lingkungan sekitar nih, Kecamatan Wanaraja, Karangpawitan atau Cibatu yang pengen punya rumah subsidi tapi bentuknya rasa komersil. Nah, bisa langsung datang ke sini ya. Nah, kalau misalnya yang ingin beli rumah ini itu sistemnya kayak gimana sih kalau yang di sini? Ini karena rumah subsidi secara KPR. Secara KPR bisa juga secara cash. Oh, bisa cash juga. Secara cash juga. Kalau cash berapa tuh harganya berarti? Kita jual berbeda sama yang lain. Kalau rumah subsidi itu udah harga jual itu 150 karena rumah subsidi itu udah dipatok sama pemerintah. 150 juta. Kebetulan kita lagi ada promo. Kita hanya jual 147 juta. 147 juta. Kalau cash 147 juta, kita kasih diskon 7.500.000 berarti 139.500. Oh, oke. Kalau cash berarti 139. 139.500. Pajak sudah ditanggung oleh pengembangnya, seharusnya beban konsumen loh. Oh, oke. Gitu. Terus apa memang PPN, BPHTB, AJB, BN, balik nama, itu kan beban-beban yang seharusnya dibebankan ke konsumen. Tapi untuk di sini ditanggung oleh pengembang. Jadi 139.500 itu sudah bersih. Sudah bersih, nggak ada biaya yang lain? Nggak ada biaya yang lain. Biaya akad? Kalau cash. Kalau biaya akad beda lagi. Oh, berarti kalau cash nggak ada berarti? Nggak ada lagi. Jadi gini. Tadi bicara yang cash. Kalau secara KPR itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah uang muka 7.500.000. Uang muka 7.500.000. 7.500.000. Karena promo, kita kasih diskon 3.500.000 untuk uang muka, 4 jutanya sama cashback SBUM dari pemerintah. Oh, oke. Jadi sama dengan DP-nya 0. Oh, oke. Berarti sama dengan nggak pakai DP ya? Berarti cuma apa tuh? Bayar booking fee aja? Jadi cuma booking fee aja 1 juta, cukup 1 juta, persyaratan dikumpulkan, kita proses ke bank di ACC, tinggal laksanakan akad kredit. Oh, oke. Gitu. Berarti itu udah dapat subsidi 4 juta dari pemerintah? Ya, dapat 3.500.000 diskon dari developer. Berarti nggak pakai biaya muka? Nggak ada uang muka. Itu selama promo. Oke, sampai kapan nih promonya nih? Kalau kita dengan pihak manajemen, kemungkinan sampai akhir tahun ini. Oh, akhir tahun? Itu berarti udah cepet-cepet nih. Sekarang udah bulan November kan? November, bentar lagi Desember. Dan unit tinggal kurang lebih 20 unit lagi lah sisa. Jadi untuk yang berminat untuk perumahan di sini, secepatnya lah. Oke, nah gitu. Kalau untuk yang pengen beli di sini, itu kriterianya dia harus apa? Apakah memang harus pegawai negeri atau apa, atau bebas untuk siapa aja? Ini program pemerintah, Kang. Program pemerintah diperuntukkan untuk menengah ke bawah. Oke. Ya. Bagi yang berpenghasilan menengah ke bawah bisa mengambil. Menengah ke atas tidak layak untuk diberikan subsidi. Karena ini subsidi. Nah, selanjutnya persyaratan untuk ngambil KPR di bank itu ada syarat. Yang pertama tidak mesti pegawai negeri, tidak mesti pegawai BUMN, pegawai swasta pun bisa. Wirausaha pun bisa. Selama yang penting punya penghasilan tetap. Itu syaratnya. Misalkan saya belum jadi pegawai negeri, masih honor. Itu bisa. Oh, bisa. Bisa. Itu bisa punya penghasilan tetap. Selama menggajinya meng-cover dan BECK-nya yang penting aman. Gitu kan. Termasuk yang usaha pun juga bisa. Betul, wirausaha. Pas saya usahanya dagang, bisa. Oh, bisa kan ya. Udah punya penghasilan itu. Oke.
Dan satu hal lagi, bahwa usianya harus di atas 21. Di bawah 21 itu belum mempunyai kekuatan hukum. Oke, berarti yang penting syaratnya usianya minimal 21 tahun. Maksimalnya ada nggak? Maksimalnya ada. Kalau maksimalnya di bank itu maksimal usia 60 tahun itu udah nggak bisa. Karena kredit lunas itu usia 60 tahun. Yang penting pas kreditnya lunas. Betul. Jadi kalau usianya 50 tahun bisa ngambil 10 tahun. Oke. Usia 45 tahun bisa ngambil 15 tahun. Oke. Gitu. Nah, berarti untuk cicilan ini misalnya ke KPR itu tenor masa waktunya berarti sampai maksimal berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Itu rata-rata cicilannya berapa sih per bulannya? Kalau 20 tahun itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta? Di bawah 1 juta. Per bulan? 20 tahun per bulan. 900-an lebih lah sedikit. Tuh, murah banget ya. Jadi cukup booking fee-nya cuma 1 juta. Cicilan juga per bulannya cuma di bawah 1 juta. 900-an. Gini, pikirannya gini. Kita uang DP motor aja udah berapa? Iya. Ini rumah loh, 1 juta booking. Iya. DP-nya kita nolkan dulu. Selama promo. DP kita nolkan dulu. Sudah gitu, kalau kita bicara lagi, ngekos 500.000 1 kamar. Betul. Ini 2 kamar. Iya. Udah ada gitu, ruang tamu. Iya, udah ruang tamu. Ada dapur, ada WC, ada carport, rumah sendiri lagi. Iya, benar. Jadi saya rasa memang untuk saat ini usahakanlah untuk bisa ngambil rumah. Dan mau program pemerintah. Iya, selama ada program subsidi ini kan memang sangat memudahkan sekali ya buat. Dan bunga subsidi itu 5% per tahun. Oke. Itu bunga subsidi. Gitu. Jadi memang kecil banget ya. Kecil banget. Yang seharusnya rata-rata kalau bunga normal itu 12,5 sampai 13%. Ini cuma 5%. Berarti 8,5% itu disubsidi oleh pemerintah. Oke. Nah, ini saya pengen pertanyaan yang tadi nih. Karena misalnya di sini kan yang tadi dibilang menengah ke bawah. Betul. Itu range-nya dari mana bisa kita tahu bahwa saya termasuk golongan mana nih, yang menengah ke bawah atau menengah ke atas nih? Oh, gini. Joint income atau single income itu tidak melebihi daripada 8 juta. Oh, penghasilan per bulan? Per bulan, oke. Per bulan. Berarti kalau misalnya kalian yang punya gaji per bulannya itu masih di bawah 8 juta, itu bisa. Itu bisa ngambil. Bisa. Ya udah kecepatan banget itu ini buat teman-teman ya. Nah, pokoknya gitulah. Untuk rumah subsidi ini tadi khususnya di Griawana Mekar, kita nggak usah pakai lagi ada promo, nggak ada DP. Jadi cukup booking fee 1 juta. Booking fee 1 juta. Terus berkas disiapkan, dia proses sama bank, ACC, akan langsung. Ya. Itu berapa lama sih prosesnya? Berapa? Kalau misalkan berkas lengkap, itu kita bicara berkas lengkap, jangan dihitung pada saat pas saya sudah masukkan berkas, ternyata belum lengkap, itu belum bisa diproses. Dihitung untuk wirausaha itu paling lama itu 3 minggu paling lama. Sebelum aturan mainnya itu 15 hari. Oke. Tapi karena terlalu banyak berkas yang masuk itu rata-rata 3 minggu. Dihitung berkas lengkap. Itu termasuk dengan disurvei. Untuk yang karyawan atau yang fixed income itu kurang lebih 10 hari paling maksimal. 10 hari. Sudah ada putusan dari pihak bank. Dan itu baru nanti setelah di-approve sama bank, baru kita dibangun si rumahnya. Betul. Dibangun rumahnya, betul. Jadi dan bisa juga gini, Kang. Kita sudah bisa analisa. Biaya checkingnya bagus, penghasilannya tetap, deposit utangnya nggak ada. Kalau kira-kira bakal aman di bank, ya analisa kita dari pihak marketing, berani kita bangun. Oke. ACC bank bangunan udah selesai. Bisa cepat akad. Betul. Tuh, jadi buat teman-teman yang memang merasa dirinya nggak punya hutang, aman, itu bisa langsung dibangun duluan. Otomatis dapat rumah jadinya pun lebih cepat berarti kan. Betul. Oke, Pak Budi, terima kasih banget nih, informasinya udah lengkap banget. Oke, sebagai informasi nih, perumahan Griawana Mekar ini didevelop oleh PT Sakira Putri Pratama. Oke, ini PT yang ada di Garut juga. Betul. Sudah banyak berarti kan perumahan yang dibikin? Banyak, kita juga banyak rumah komersil juga, makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa kita terbiasa membangun rumah komersil. Makanya bangunannya rasa komersil. Oke. Yang penting kepuasan konsumen nomor 1. Nah, itu mantep. Oke. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin mencari perumahan yang ada di daerah sekitar Wanaraja, Karangpawitan, terus Cibatu, bisa langsung datang ke ke perumahan Griawana Mekar yang ada di Desa Wana Mekar, Kecamatan Wanaraja. Ya, jadi untuk info lengkapnya kalian teman-teman bisa langsung menghubungi ke nomor nanti yang saya bakal bawah di deskripsi ya. Iya, betul. Nanti ada ke siapa? Kang Andri sama Butia. Boleh sedikit tambahan ya, supaya gampang cari lokasinya. Cari lokasinya.
Di jalan utama itu adalah ada Bank BJB. Oke. Di Jalan Raya Wanaraja ya? Raya Wanaraja ada Bank BJB. Depan BJB itu ada gapura, masuk kurang lebih 300 meter. Dari situ. Dari situ nggak jauh ya? Nggak jauh, dekat. Oke, siap. Nah, itu udah lengkap. Nanti juga kita bakal masukin semua deskripsinya dari mulai nomor telepon, lokasinya juga kita semua bakal tampilkan di deskripsi kita. Oke, terima kasih teman-teman untuk cari perumahan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.